Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kabar baik ya semuanya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita atau layanan bimbingan klasikal yang Ibu berikan pada pagi hari ini, baiknya kita awali dengan doa agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiknya kita awal dengan doa. Mungkin Ibu yang pimpin, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Baik, tunggu Ibu share screen dulu materinya. Nah, materi yang akan Ibu bawakan pada pagi hari ini yaitu pilihan karir setelah lulus SMP. Jadi sebelum Ibu memberikan layanan materi, mungkin dari antara kita semua belum ada yang saling kenal. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi perkenalkan, nama Ibu itu Melsi Silia Sakarmasola, bisa dipanggil Ibu Melsi atau Kak Melsi. Baik, kita lanjut. Jadi judul materi yang akan Ibu berikan yaitu pilihan karir setelah lulus SMP. Nah, di sini ada yang di PowerPoint Ibu ada tulisan yang berkata kemana Anda akan melanjutkan studi setelah lulus dari SMP. Jadi adik-adik setelah lulus dari SMP, adik-adik sekalian mau kemana? Mau lanjutkan apakah mau SMA atau ke SMK? Atau ya ada yang mau tidak melanjutkan SMA atau SMK setelah lulus SMP. Nah, semuanya mau lanjut SMA ya, sama SMK. Jadi, untuk adik-adik sekalian, karena kalian sebentar lagi akan melaluinya, maka adik-adik harus mempersiapkan dengan baik yang diharapkan agar apa yang kalian persiapkan mulai dari sekarang itu akan kedepannya akan semakin bagus. Jadi di sini kakak akan menjelaskan bahwa jalur pendidikan itu ada namanya jalur pendidikan formal, ada non formal dan informal, dan ini ketiganya itu saling melengkapi dan memperkaya. Nah yang ingin Ibu jelaskan di sini ada pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, kalau pendidikan dasar itu lebih ke SD, SMP, MTS, atau bentuk lainnya yang sederajat. Nah, kalau pendidikan menengah itu lebih ke SMA, SMK, MAK, atau madrasah alias kejuruan, atau bentuk lainnya yang sederajat. Nah, kalau pendidikan tinggi itu lebih ke akademik, politeknik, sekolah tinggi, atau universitas. Nah, semacam itu adik-adik. Jadi ada namanya pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan ini mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Nah, adik-adik sekarang ini mungkin kita tengah menyelesaikan pendidikan dasar yang adik-adik ini telah menyelesaikan pendidikan dasar yang diharapkan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pendidikan menengah. Jadi mungkin adik-adik harus tahu kelompok minat apa yang ada di SMK dan SMK itu.
Jadi adik-adik di SMA itu ada kelompok peminatan yang dinamakan IPA atau peminatan matematika atau ilmu alam. Nah, mungkin di telinga adik-adik sudah tidak asing lagi, di SMK itu ada peminatan ilmu pengetahuan alam, ada IPS dan bahasa. Mungkin di antara adik-adik nanti ketika mendaftar ada yang memilih jurusan IPA, ada yang memilih IPS dan bahasa. Jadi kalian harus memilih sesuai dengan minat dan bakat kalian. Di antara adik-adik ketika mungkin di antara adik-adik ada yang memilih lebih ke sekolah menengah atas atau lebih memilih sekolah menengah kejuruan. Nah, sekolah menengah kejuruan ini ada 8 bidang. Selain kakak sebutkan mungkin ada lagi. Jadi ada 8 bidang kalian, yaitu teknologi dan rekayasa. Mungkin ada adik-adik sekalian yang lebih ahlinya ke teknologi, bisa ke teknologi. Atau ada adik-adik yang lebih pintar dalam bisnis. Mungkin ada dari adik-adik yang memiliki orang tua yang sedang membuka usaha, seperti usaha membuka toko kue kah, atau warung-warung kecil. Nah, itu namanya bisnis. Nah, mungkin ada adik-adik yang mau meningkatkan lagi manajemennya, bisa memilih bisnis dan manajemen agar nanti adik-adik bisa bekerja di kantor. Nah, di situ adik-adik lebih memegang administrasi. Dan ada juga teknologi dan informasi. Dan sini ada juga kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi, seni dan kerajinan. Mungkin ada adik-adik yang lebih suka seni, ada yang suka seni, ya lebih suka kerajinan. Nah, bisa juga lebih memilih seni atau kerajinan, bisa juga pariwisata, perikanan, dan kelautan. Nah, itu tergantung dari adik-adik apakah mau masuk sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, tergantung bakat dan minat adik-adik. Jadi setelah memutuskan sekolah tujuan yang akan dipilih, yaitu SMA atau SMK, sebaiknya sudah memahami bentuk ciri khas sehingga adik-adik akan menjadi mantap dan merasa betah belajar di dalamnya serta selalu termotivasi untuk meningkatkan prestasinya. Jadi adik-adik harus lebih meningkatkan motivasinya untuk belajar biar bisa masuk di sekolah favorit yang adik-adik pilih. Nah, untuk menetapkan pilihan tersebut, maka persiapkan segala sesuatunya biar kalian benar-benar melakukannya dengan baik dan pertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Nah, adik-adik harus mengkondisikan juga kondisi keuangan dari orang tuanya, apakah orang tuanya mampu menyekolahkan adik-adik di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Kalau ada adik-adik yang tidak mampu, kalian bisa mengambil adik-adik bisa mengambil seperti bidang prestasi. Bisa adik-adik memiliki prestasi dan kalian mengambil beasiswa. Nah, kalau kita memiliki beasiswa, mungkin orang tua kita juga bisa ringan, tidak terlalu banyak mengeluarkan uang. Jadi ketika adik-adik bisa belajar dengan baik dan mengambil beasiswa, ketika adik-adik selalu belajar dengan baik, adik-adik bisa
pakai beasiswa ini sampai selesai tanpa biaya dari orang tua. Jadi untuk menetapkan pilihan, adik-adik harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi untuk meraih dan mewujudkan cita-cita adik-adik di masa depan harus dimulai dari sekarang dan didasari dari saat ini. Karena setelah Anda lulus dari tingkat pendidikan dasar ini atau SMP, sehingga sukses tidaknya ada tertentukan setelah menempuh sekolah menengah pertama. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini, bagannya ada 3 jalur yang dapat Anda tempuh setelah SMP. Nah, itu yang kakak jelaskan bahwa ketika adik-adik sudah lulus SMP, ada yang harus adik-adik tempuh lagi, yaitu SMK dan SMK. Dan ada juga kursus. Nah, kakak jelaskan sesuatu lagi bahwa di jalur SMA ini 90% dipersiapkan oleh perguruan tinggi. Nah, setelah itu bekerja mengembangkan karir, nah harus dipersiapkan betul kondisinya, terutama sosial ekonomi orang tua seperti kakak bilang tadi. Kondisikan sosial ekonomi dari orang tua atau kemampuan dari orang tua untuk memasukkan adik-adik di sekolah favorit atau bisa mengembangkan minat bakat adik-adik biar mengambil beasiswa. Nah, adik-adik harus mempersiapkan minat dan fisiknya dan faktor-faktor pendukung lainnya. Nah, kalau ke SMP SMK ini lebih teori tamatan SMK ini lebih dipersiapkan untuk bekerja, karena pengetahuan yang diberikan di SMK itu adik-adik lebih 60% berupa praktek dan 40%-nya itu teori. Jadi kita kebanyakan praktek dibandingkan teori. Di SMA itu kebanyakan teorinya, dan sedangkan SMK itu kebanyakan prakteknya. Jadi setelah tamat SMK Anda bisa bekerja sesuai keterampilan yang diterima di sekolah. Jadi adik-adik memilih sesuai keterampilan yang diterima di sekolah. Setelah bekerja dapat juga melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang sesuai dengan bidang yang ditekuni, dan kalau tidak memungkinkan, teruslah mengembangkan karir dan pekerjaan. Nah, mencari pengetahuan kerja sebanyak mungkin dan mengembangkan kreativitas serta sikap profesional. Alternatif lain setelah SMK tidak menutup kemungkinan melanjutkan perguruan tinggi yang sesuai dengan bidang yang ditekuni di SMK. Nah, yang di sini ada jalur ketiga, kursus. Nah, kursus mungkin adik-adik keberhasilan seperti ada yang katakan bahwa keberhasilan seseorang itu tidak selalu harus melalui jalur pendidikan formal, karena banyak yang berhasil dalam karirnya hanya bersekolah sampai di SMP saja. Nah, bahkan ada yang lulus SMP kemudian bekerja. Maksudnya tidak langsung jadi bekerja kalau lulus SMP, tapi dia itu lebih banyak mengembangkan karirnya. Jadi yang beruntung itu untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas. Jadi tidak usah berkecil hati. Adik-adik bisa mengikuti kursus keterampilan. Nah, mungkin ada adik-adik yang tidak mau melanjutkan sekolah menengah atas atau menengah kejuruan, bisa langsung kursus mengambil keterampilan sesuai kemampuan adik-adik dan peluang kerja yang sesuai dengan kemampuan adik-adik. Jadi mengambil kursus yang sesuai keterampilannya. Jadi selesai mengikuti kursus selalu bekerja, karena kalau kalian cuma mengandalkan kursus dan selesai kursus itu kalian tidak bekerja belajar lagi, itu kayak percuma, nanti hilang nih, hilang seketika,
Jadi setelah kursus itu harus lebih rajin kita belajar. Jadi dari apa namanya? Kalau dari selesainya adik-adik kursus itu haruslah bekerja dengan baik dan bisa mungkin baru wira swasta atau setelah SMP bisa juga langsung bekerja apa yang halal yang sambil belajar terus mengembangkan karir adik-adik. Nah, kakak akan menjelaskan lagi bahwa di SMA itu pendidikan sekolah menengah atas itu dipersiapkan untuk melanjutkan perguruan tinggi. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi bahwa bahwa SMA itu dipersiapkan untuk melanjutkan perguruan tinggi karena kalau adik-adik memutuskan meraih SMA untuk bersiap-siap belajar dan lebih rajin lagi, membiasakan diri senang membaca, mengikuti pertemuan IPTEK dan juga adik akan selalu belajar dengan seperti pelajaran matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Nah, tujuan pendidikan di SMA ini lebih meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi untuk mengembangkan diri sejauh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesenian. Nah, yang kedua itu meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam membangun hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan sekitarnya. Nah, berdasarkan sistem pengelolaan di SMA yang dikelola oleh pemerintah dan ada di sekolah swasta, bahwa yang dikelola oleh pemerintah disebut SMK negeri, nah sedangkan untuk yang dikelola oleh swasta itu disebut SMK. Jadi adik-adik bahwa SMA itu lebih dikelola oleh pemerintah SMA negeri, sedangkan SMK itu lebih ke swasta. Jadi SMA itu lebih ke negeri dan SMK itu lebih ke swasta. Biasanya sekolah SMK itu mahal pembiayaannya karena swasta, jadi swasta itu lebih banyak membayarnya. SMA juga seperti itu, ada membayar tapi biasanya lebih kebanyakan di SMK. Terus berdasarkan peringkat prestasinya dahulu, statistik SMA negeri berbeda dengan SMK swasta. Bila mana ada yang berminat untuk melanjutkan SMA, perlunya memperhatikan kriteria semacam kita benar-benar minat di SMA itu, SMA apa yang kita pilih, terus apakah SMA yang kita ingini itu memang disetujui dengan orang tua. Nah, kita harus juga memenuhi persyaratan apakah nilai kita itu bagus, seperti biasanya sekolah itu melihat nilai ujian nasional kita, terus apakah setelah kita lulus berkas kita juga mengikuti tes, apakah benar kita lulus tes masuk dalam sekolah itu dan sesuai dengan jurusan yang kita pilih, apakah kita bisa tes sesuai dengan minat kita, dengan potensi yang kita miliki, terus dengan kondisi sosial ekonomi, apakah sekolah ini biayanya tidak terlalu tinggi. Jadi kita lihat apakah sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua, apa orang tua kita mampu untuk menyekolahkan adik-adik di sekolah tersebut. Nah, jadi adik-adik harus memahami betul SMA yang dipilih, seperti lokasinya, apakah lokasi sekolah dengan jarak rumah adik sekalian tidak jauh dari sekolah, terus lingkungannya seperti apa, transportasinya juga apakah tidak jauh, apakah ada transportasi seperti PT-PT atau sebagainya. Kemudian prestasi
dan lainnya. Mengikuti sistem penerimaan siswa baru yang diberlakukan. Jadi persiapkan diri dengan baik bahwa kita harus belajar sambil berdoa, karena kalau kita tidak belajar maka percuma kita membuang uang orang tua kalau kita cuma datang, kita cuma main-main sekolah. Jadi kita harus belajar sambil banyak berdoa biar nanti kalian lulus dengan nilai yang terbaik di SMP ini dan bisa melanjutkan di perguruan sekolah yang adik-adik minati. Nah, jadi mulai dari sekarang adik-adik sekalian harus mengikuti dan mengamati beberapa SMA yang terdekat yang peringkatnya sesuai dengan kemampuan Anda. Jadi setelah itu kalian sudah yakin untuk memilih SMA, maka itu Anda harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka sebaiknya Anda mempunyai pengetahuan tentang perguruan tinggi. Nah, adik-adik juga bisa. Nah, adik-adik juga harus mengetahui bahwa sekolah kejuruan ini seperti kakak sudah jelaskan tadi bahwa SMK ini dipersiapkan juga untuk bekerja, karena itu kalau ada adik-adik yang memutuskan memilih SMK, maka pikiran adik-adik harus dipusatkan untuk belajar bekerja, siap mencintai dan menekuni bidang kejuruan, berlatih kreatif dan selalu berusaha menciptakan sesuatu hasil yang baru, serta bersikap profesional. Jadi di SMK juga adik-adik, nanti Anda juga sebaiknya mencermati potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan pada suatu lingkungan tertentu, lalu pelajari dan kemudian berusaha menciptakan pekerjaan atau usaha baru yang sesuai dengan kebutuhan tempat di mana Anda berdomisili. Jadi di SMK diutamakan memilih fisik, mental, dan sehat yang kuat, selalu berusaha mengembangkan diri serta berkompetensi. Nah, tujuan seperti di layar bahwa tujuan pendidikan di SMK itu bahwa menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesionalnya. Bahwa yang kedua menyiapkan siswa adik-adik agar mampu memilih karir, berkompetensi dan mampu mengembangkan diri. Ya. Dan yang ketiga menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada masa kini maupun masa yang akan datang. Terus menyiapkan tamatan yang bermutu agar menjadi warga negara yang produktif dan administratif. Nah, standar peserta di SMK juga berbeda dengan standar SMA, bahwa standar prestasi di SMK itu lebih diukur seperti bursa kerjanya atau penempatan dan penyelesaian tamatan. Artinya bahwa sejauh mana tamatan SMK bisa diterima pada lapangan kerja sesuai dengan keahliannya. Kemudian mitra kerja sekolah atau industri, yang mana diartikan bahwa sejauh mana dan dengan industri mana saja sekolah menjalin kerjasama. Yang ketiga itu praktek prakerin. Nah, mungkin ada adik-adik yang punya kakak yang mengikuti prakerin. Nah, prakerin itu seperti praktek kerja industri yang diartikan sebagai sejauh mana SMK mengadakan prakerin, apakah berskala regional, nasional, atau sudah sampai ke tingkat internasional. Jadi, kalau ada yang minat masuk SMK toh bisa perhatikan juga kriteria bahwa apakah seperti kakak jelaskan di SMA tadi seperti itu. Tapi mungkin kakak jelaskan lagi bahwa kalau ada adik-adik mau lebih ke sekolah juruan, bisa juga memperhatikan kriterianya bahwa kalian itu apakah minat masuk sekolah kejuruan itu dan apakah disetujui dengan orang tua. Terus harus memenuhi persyaratan juga seperti nilai ujian nasional,
apakah lulus tes masuk. Biasanya kalau SMK itu meliputi tes akademik, kesehatan dan wawancara. Kita itu di tes akademik, bahkan kesehatan kita juga dites dan tes wawancara juga. Nah, kalau di SMK itu diberlakukan persyaratan postur tubuh dan penampilan. Nah, selain itu juga yang menggunakan seleksi pembuatan untuk nilai mata pelajaran tertentu. Nah, sesuai dengan kondisi. Nah, ini juga kalau kita masuk SMK, kita harus sesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua kita. Apakah orang tua kita mampu menyekolahkan kita seperti itu di SMA atau SMK. Itu tergantung sosial ekonomi orang tua, apakah dia mampu menyekolahkan kita sesuai dengan apa ya yang kita minati dan sesuai kemampuan orang tua menyekolahkan kita sekolah favorit yang kita ingin. Nah, kemudian adik-adik memahami betul bahwa sekolah kejuruan ini karena yang kalian harus melihat lokasinya juga, lingkungannya apakah baik, transportasi yang kalian gunakan, sekolah apakah memang ada atau tidak, terus prospek masa depannya, prestasinya, dan lain-lain yang ada dalam sekolah itu kalian harus perhatikan. Terus mengikuti sistem permainan siswa baru sesuai dengan yang dilakukan sekolah akademik. Nah, adik-adik kemudian yang terakhir bahwa adik-adik betul harus mempersiapkan dirinya dengan baik sebanyak-banyak dan berdoa serta menjaga kondisi tubuhnya senantiasa sehat dan bersemangat. Jadi adik-adik harus benar-benar memilih, harus bersemangat memilih apakah adik-adik mau masuk SMA atau SMK. Mungkin kakak bertanya dulu, ada yang mau masuk SMA di sini? Mau jurusan apa? Jurusan IPA? Nah, mungkin ada adik-adik yang mau masuk IPA, nah ada juga yang masuk di IPS. Yang mau masuk IPS? Oke. Yang mau masuk bahasa? Nah, biasanya tuh ada yang mengatakan bahwa yang pintar di bahasa Inggris itu masuk bahasa. Terus yang kayak pintar nih matematika itu pintar matematika, yang kayak matematika, biologi, fisika yang masuk IPA. Terus yang IPS yang lebih kayak tahu ki sejarah ini ya, tahu ki PKN, terus sudah tahu ki lebih ke lebih ke IPS. Jadi ini bilang nih kayak lebih ke situ kok, ada yang teman tak bilang lebih ke situ ke IPA kok, lebih ke IPS kok, lebih ke bahasa. Nah, itu tergantung dari adik-adik, biarpun sekalipun pintar bahasa tapi di IPA juga kita juga tetap belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak begitu. Terus di IPS juga tetap belajar matematika meskipun mereka tidak belajar biologi atau kimia. Nah, mungkin ada yang dapat seperti peminatan kimia. Nah, jadi adik-adik belajar nih baik-baik, tergantung dari adik-adik potensinya di mana dan benar-benar memilih jurusan apa yang akan adik-adik pilih. Nah, bahkan di SMK juga sekolah kejuruan, adik-adik harus memilih sesuai minat dan bakat kalian. Apakah kalian mau masuk teknik atau manajemen dan bahkan jurusan lainnya atau bagian teknologi informasi. Jadi tergantung dari adik-adik memilih sekolah favoritnya, sekolah di SMA atau SMK, bahkan jurusan-jurusannya. Jadi kakak akan juga membagikan lembar kerja peserta didik di mana adik-adik harus menjawab soal-soalnya di bawah. Jadi
kakak berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan. Jika nanti kalau tidak sempat dikumpulkan, bisa bawa di ruangan ibu agar ibu mengerjakan memeriksa lembar kerja kalian. Jadi kalau tidak sempat nanti selesai ini kita antar ke ruanganku. Oke. Itulah materi yang ibu berikan. Mungkin kurang lebihnya ibu mohon maaf jika banyak kesalahan kata yang ibu keluarkan. Jadi kiranya apapun yang kalian pilih nanti masuk di sekolah favorit kalian semoga tercapai dan bisa semoga dapat tercapai. Nah, itulah materi yang diberikan. Sebelum kita pulang, kita mungkin akhiri dengan doa. Nah, mungkin ketua kelasnya Angel bisa pimpin. Oke, kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih sudah mau bergabung, sudah mau mengikuti kelas ibu dalam bimbingan kelas kali ini. Semoga kalian di masa depan kalian cerah dan semoga setelah kalian lulus di SMP sekolah menengah pertama ini, kalian bisa menempuh cita-cita kalian, sekolah impian kalian di manapun. Oke, baik, terima kasih. Itulah yang dapat ibu sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak lagi. Oke, sampai jumpa guys dan sampai ketemu minggu depan.